Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ia Harus Makin Besar. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 28 dan 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan apa yang diwartakan oleh liturgi Gereja Katolik tentang Nabi terakhir yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes yang pada masanya sedemikian dikenal karena pewartaannya tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahwa ia mengajar banyak orang mempersiapkan kedatangan Mesias. Ia juga menyamakan diri dengan suara yang berseru-seru, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini ia menegaskan kembali bahwa dia bukanlah yang terpenting dan bahwa bukan dia yang harus mereka ikutin. Dia bukan Mesias dan tidak perlu dipuja-puji atau disanjung-sanjung, melainkan Yesuslah yang harus diperkenalkan olehnya. Itulah sebabnya ia menegaskan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang sosok penting yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan tampilnya Yesus di hadapan orang banyak. Bukankah Yohanes bisa merasa nyaman kalau disanjung oleh banyak orang? Namun, ia menyadari bahwa tugasnya adalah sebagai bentara, yaitu utusan dari Allah yang secara langsung dan paling dekat
untuk menyatakan bahwa hanya Yesuslah yang harus didengarkan, dikagumi, dan dimuliakan. Ia boleh dilupakan, dan Yesus harus mulai mendapat di hati orang-orang yang selama ini datang kepadanya. Inilah perkataan Yohanes yang terkenal itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Misi atau perutusan Yohanes Pembaptis sangat jelas bahwa dia bukan nabi yang meramalkan kedatangan Mesias, melainkan ia secara langsung sudah menunjukkan kepada Israel bahwa Yesuslah yang dibaptis olehnya. Dialah yang harus didengarkan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya mau mengulang dan menegaskan kepadamu spiritualitas seorang Yohanes Pembaptis yang harus dicontoh oleh setiap orang Katolik, khususnya mereka yang diberi kepercayaan untuk mewartakan kabar gembira atau Injil kepada sekalian bangsa. Konsep atau sikap yang jelas dari Yohanes harus menjadi panduan kita adalah Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam sejarah gereja dan tradisi Katolik, kita mengenal nama-nama besar seperti Santo Gregorius, Santo Agustinus, Santo Ambrosius, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, dan para martir kudus. Mereka semua meneruskan apa yang menjadi spiritualitas dari Santo Yohanes Pembaptis ini. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka yakini dan lakukan, semuanya dilakukan untuk memuliakan nama Yesus. Sosok terkenal setelah Yohanes Pembaptis adalah Santo Stefanus, martir pertama. Ia tegas membela Yesus dan kepentingannya. Ia tidak takut pada orang-orang Yahudi yang melarangnya untuk mewartakan Yesus, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ia meregang nyawa dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus di hadapan seorang Saulus yang kemudian bertobat, dan kepada Tuhan Yesus di hadapan seorang Saulus yang kemudian bertobat dan menjadi seorang Paulus. Paulus juga seorang yang terinspirasi oleh ucapan Yohanes ini. Setidaknya
Inilah kesaksian Santo Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi bab 1 ayat 21. Sosok-sosok kudus ini sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka diutus bukan untuk memuliakan diri mereka, melainkan supaya Yesus Kristus dikenal, diakui, dan diterima. Mereka harus percaya bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat yang harus didengarkan, diikuti, dan diteladani. Saudara-saudari terkasih, bahwa dalam setiap khotbah dan setiap renungan atau sebuah kesaksian, tugas kita adalah supaya siapapun yang menyimak, mendengar, dan mengalami, diharapkan mereka itu dapat bertemu dengan Yesus. Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang mengampuni. Yesus yang peduli. Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Yesus yang harus ditonjolkan dan diwartakan, bukan dirinya sendiri. Maka setiap renungan, khotbah, atau kesaksian harus berpusat pada Yesus Kristus. Ciri Kristus-sentris, berpusat pada Tuhan Yesus, harus mewarnai setiap bentuk pewartaan. Kesimpulannya, kalau pewartaanmu, renunganmu, khotbahmu, dan kesaksianmu tidak membuat orang dapat bertemu dengan Yesus, semuanya adalah kegagalan. Apalagi kalau orang mencari engkau karena khotbahmu, hati-hati dan jangan sombong. Pernah dengar ada orang Katolik yang berkata, saya akan ke Ekaristi kalau romonya romo favoritku. Bukan engkau yang penting, melainkan Yesus. Ingatlah itu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah yang aku cari dalam kesaksian dan pewartaanku kemuliaan Yesusku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, berilah kami kerendahan hati Nabi Yohanes Pembaptis yang tidak mencari kemegahan dirinya, melainkan kemuliaan Yesus. Bantulah kami untuk mendahulukan kepentingan Allah demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.